Ada asalnya. Penerima title. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Ya, masih semangat? Oke, bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran matematika wajib ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar semua pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, silakan berdiri dulu semuanya. Nah, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan boleh duduk kembali. Nah, sebelum Ibu melanjutkan untuk pembelajaran hari ini, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya, agar Ibu tahu berapa siswa yang hadir hari ini. Apakah semuanya hadir? Tidak ya, oke. Adiarta. Izin. Adi Pranata. Agus Purana. Aprilia. Ardi Sastrawan. Arimbawe. Ayu Febrianti. Ayu Widiantari. Bintang. Dharma Sedana. Dwi Budiasani. Eka Liana. Eka Wardiarta. Ika Mahendra. Indiari. Jovita. Kusumaningsih. Lanang Agung. Linda. Nanda. Nova. Firda. Septiawati. Septia. Srimerta. Sukma Niata. Sunarbawe. Wahyu. Widi Artama. Widiantari. Wira Sastrawan. Ya, berarti berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ada sebanyak 6 orang ya? Ya, oke. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga Ibu temui kalian dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan dengan baik dengan kondisi sekarang yang cuacanya agak ekstrim, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi, silakan jaga kesehatan dengan baik agar kita selalu dalam keadaan fit untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu kasih ice breaking dulu. Nah, hari ini adalah hari Jumat. Nah, Ibu ke kebun binatang di hari Jumat. Ibu menemui jerapah. Kemudian 2 hari lagi Ibu menemui apa? Kalau 5 hari lagi? Ayo. Kerang giling. Kemudian? Ayo. Ayo. Salah. Kalau 4 hari lagi Ibu menemui apa? Hari apa itu? Ayo lagi. 4 Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sapi. Kemudian ada lagi? Singa. Oke. Kalau besok Ibu menemui apa? Serigala. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tetap semangat ya. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang kaidah pencacahan ya. Kalian sudah mempelajari tentang kaidah pencacahan kemarin. Sekarang kita lanjutkan materinya terlebih dahulu.
Nah, kita masih dalam tema yang sama, yaitu kaidah pencacahan, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian indikatornya juga ada 3, yaitu yang pertama memahami konsep kaidah pencacahan, kemudian mengidentifikasi fakta aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis aturan pencacahan. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis aturan pencacahan, baik aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kemudian kombinasi melalui masalah kontekstual dengan benar. Nah, kemarin sekalian sudah mempelajari tentang materi apa? Menentukan? Ada yang bisa? Merta coba? Kemarin kita belajar tentang menentukan kaidah pencacahan melalui 2 cara, yaitu secara tabel dan diagram pohon. Oke, katanya kemarin sudah mempelajari tentang cara mengkaitkan kaidah pencacahan dengan diagram pohon dan tabel. Berikan aplaus dulu untuk Marta. Oke. Yang kita pelajari masih ada kaitannya juga sekarang. Selain kita bisa menggunakan dengan cara tabel, kemudian dengan cara pohon yang sudah disampaikan oleh Merta, kita di sini nantinya akan mempelajari juga tentang aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nantinya ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan di sini. Kalian nanti akan diberikan suatu permasalahan, kemudian kalian membentuk kelompok di sini. Membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, kemudian mendiskusikan dari apa yang sudah ada pada LKPD. Setelah didiskusikan, nantinya kalian maju ke depan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Nah, jika ada yang berbeda pendapat, nanti boleh diajukan pertanyaan kepada kelompok yang tampil di depan, ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan juga tes formatif nanti, ya. Tes formatif untuk mengetahui seberapa besar pahamnya kalian tentang materi yang sudah disampaikan, ya. Yang pertama, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan memberikan kalian angket motivasi dulu. Nah, sama seperti pertemuan kemarin, sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar Ibu mengetahui seberapa besar motivasi kalian untuk mengikuti pelajaran matematika dari sebelum dan sesudahnya. Nanti juga ada tes angket motivasi belajar. Jadi Ibu berikan dulu angketnya, ya. Kasih ke belakang, ya. Ya, boleh dibawa ke belakang. Ya, dibaca baik-baik, kemudian silakan diisi bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran matematikanya. Ya, lebih? Sudah ada, di belakang sudah ada, ya. Kurang? Lebih? Sudah? Lebih? Oke. Ya, silakan kalian isi terlebih dahulu angket motivasinya. Dibaca baik-baik. Isinya tentang apa? Silakan.
Ya, dibaca dulu. Sudah? Silakan dibaca dengan baik dulu isinya. Nah, ada nggak perbedaan antara pertanyaan 1 dan 2? Silakan. Ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan dari angket yang diberikan? Oke. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung ke sub materi sekarang. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menentukan pasangan berurutan dari suatu kejadian dengan menggunakan tabel dan menggunakan diagram pohon. Nah, di sini ada cara lain juga yang nanti bisa kita gunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu dengan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian ya. Agar kalian lebih memahami materi yang akan disampaikan, silakan disimak dulu video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar aturan penjumlahan dan perkalian pada kaidah pencacahan. Ucok sangat gemar bermain basket. Setelah sekolah, dia selalu bermain basket bersama teman-temannya. Ucok memiliki 2 celana dan 3 baju kesayangan. Biasa ia pakai ketika bermain basket. Celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya yaitu 1 berwarna merah, 1 berwarna kuning, dan satunya lagi hijau. Kita lihat kan? Nah, siapa yang bisa menyampaikan apa sih yang sudah ditampilkan dalam video tersebut? Siapa kira-kira? Bintang, silakan. Memiliki 3 buah baju dan juga 2 buah celana. Ya. Itu ada pendek dan juga panjang. Ya, di sana terlihat ada Ucok. Siapa namanya? Ucok. Oke. Suka bermain apa katanya? Di sini ada yang memiliki hobi sama dengan Ucok? Ya, yang Putra biasanya ya suka main basket. Nah, dia memiliki berapa celana? 2. Celana panjang dan celana pendek. Kemudian dia memiliki 3 buah baju berwarna iya, kita lanjutkan menonton sekarang. Ucok memiliki saya pakai ketika bermain basket. Celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya yaitu 1 berwarna merah, 1 berwarna kuning, dan satunya lagi hijau. Kita lihat ada beberapa cara dalam memilih pakaian. Celana pendek dengan baju merah, celana pendek dengan baju kuning, celana pendek dengan baju hijau, atau bisa juga celana panjang dengan baju merah, celana panjang dengan baju kuning,
celana panjang dengan baju hijau. Jadi, total ada 6 cara dalam memilih celana dan baju untuk dipakai bermain basket. Dari sini kita belajar aturan penjumlahan. 1 baju merah, 1. Nah, ada berapa cara di sana yang bisa digunakan oleh Ucok? Ya. Bajunya Ucok kayak pelangi ya? Merah, kuning, dan hijau ya. Ada 6 cara di sana yang digunakan. Ada kira-kira yang bisa mengulang dari pembahasan video di sana? Pasangan dari masing-masing baju dan celananya. Boleh? Kusuma silakan. Untuk bajunya ada 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Dan untuk celananya ada 2 jenis, yaitu panjang dan pendek. Untuk pasangannya yaitu celana panjang dengan baju merah, celana panjang dengan baju kuning, celana panjang dengan baju hijau, dan celana pendek dengan baju merah, celana pendek dengan baju kuning, dan celana pendek dengan baju hijau. Iya, aplaus dulu untuk Kusuma. Sudah mendengarkan dengan baik video yang telah disajikan. Nah, sekarang 1 baju kuning dan 1 baju hijau. Artinya Ucok punya penjumlahan. 1 baju merah, 1 baju kuning, dan 1 baju hijau. Artinya Ucok punya 3 variasi baju yang bisa dia pilih satu-satu. Kita juga belajar aturan perkalian. Ada 2 pilihan celana dan 3 pilihan baju. Karena Ucok harus menggunakan celana dan baju, maka ada 6 cara memilih dipakai bermain basket. Tentunya yang sudah bersih, kering, dan disetrika ya. Nah, tadi disampaikan ada berapa variasi baju yang bisa dipakai Ucok? 3, ya. Ada hubungannya enggak dia antara baju dan celana? Jika ditanyakan berapa variasi baju yang bisa digunakan? Ada apa tidak? Berapa baju yang bisa digunakan? Tidak ada hubungannya karena dia hanya ada 3 buah baju. Jadi Ucok bisa memakai ketiga buah bajunya itu. Yang pertama baju berwarna merah. Yang kedua baju berwarna kuning. Yang ketiga Nah, itulah yang dinamakan dengan aturan penjumlahan, di mana tidak ada hubungannya antara baju dan celana. Yang ditanyakan yaitu variasi penggunaan baju dari Ucok. Nah, sekarang jika ditanyakan berapa variasi yang bisa digunakan antara pemilihan baju dan celana yang bisa digunakan Ucok? Berapa? 6 ya. Kenapa bisa 6? Bisa kalian tentukan tadi dengan diagram? Diagram pohon ya, bisa ditentukan dengan diagram pohon, yaitu memasangkan antara baju dan celana. Selain itu kalian juga bisa menggunakan aturan perkalian, di mana ada berapa baju dia? 3 baju. Kemudian ada berapa celana? 2. Nah, maka dari itu kita kalikan 3 buah baju dikalikan dengan 2 buah celana menjadi 6. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya agar lebih paham ya. Sudah mulai terbayangkah? Sudah. Oke. Karena yang akan mempermudah kalian dalam mencari banyak aturan-aturan tersebut adalah ada aturan penggunaan dan aturan kalian. Yang pertama adalah aturan penggunaan. Jika satu kejadian terdiri atas beberapa peristiwa yang berlainan atau saling lepas. Nah, silakan simak baik-baik dulu. Peristiwa pertama dapat dilakukan dengan yang satu cara yang berbeda, dan peristiwa kedua dapat dilakukan dengan yang dua cara yang berbeda, dan seterusnya. Maka banyaknya kejadian tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya cara berbeda. Nah, jadi namun
Misalnya pada suatu hari Budi ingin membeli cemilan ada sebuah toko. Di toko tersebut Budi melihat terdapat 10 jenis coklat berbeda-beda. Kemudian dia juga melihat terdapat 20 jenis permen yang berbeda-beda. Dan terakhir Budi juga melihat ada 17 wafer yang berbeda-beda. Jika Budi hanya ingin membeli satu jenis cemilan saja, maka ada berapa banyak cara Budi membeli cemilan tersebut? Kemungkinannya adalah Budi di sini hanya bisa membeli satu jenis coklat, atau satu jenis permen, atau satu jenis wafer. Nah, di sana tadi diberikan suatu cerita. Apa kira-kira isi ceritanya? Ada yang bisa menangkap? Angkat tangannya, ayo. Siapa kira-kira? Ya, Bintang. Dia ingin berbelanja semua cemilan di minimarket dengan coklat ada 10, permen ada 20, dan wafer ada 17. Nah, di sana Budi ke kantin, kemudian dia melihat ada berbagai jenis camilan. Kemudian ada apa yang pertama camilannya di sana? Ada berapa banyak coklatnya? 10. Kemudian setelah coklat ada? Permen. Kemudian setelah permen ada? Ya, berapa banyak wafernya? Nah, ada coklat, ada permen, ada wafer. Sekarang kira-kira jika Budi ingin memilih satu jenis camilan saja, berapa banyakkah kira-kira yang bisa dibeli oleh Budi per masing-masingnya satu camilan? Ayo, Kusuma menjawab berapa? 3. Ada yang punya jawaban lain? Menggunakan aturan apa dia kira-kira? Ya, biar tidak bingung kita lanjutkan. Banyaknya kemungkinan Andi memilih di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan Ya, diulang dilihat dulu. dan peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N bersama berbeda dan seterusnya. Maka banyaknya kejadian tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah 3 dan seterusnya secara berbeda. Nah, ini. Namun agar lebih mudahnya coba kita perhatikan kasus berikut ini. Misalnya pada suatu hari Budi ingin membeli cemilan ada sebuah toko. Di toko tersebut Budi melihat terdapat 10 jenis coklat berbeda-beda. Kemudian dia juga melihat terdapat 20 jenis permen yang berbeda-beda. Dan terakhir Budi juga melihat ada 17 wafer yang berbeda-beda. Jika Budi hanya ingin membeli satu jenis Ya, hanya ingin membeli satu jenis. Kemungkinannya adalah Budi di sini hanya bisa membeli satu jenis coklat, atau satu jenis permen, atau satu jenis wafer. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa tiga kegiatan ini tidak saling berhubungan atau dikatakan saling lepas. Jika kita terapkan aturan penjumlahan, penggunaan aturan penjumlahan ini ada tinggal kita menjumlahkan banyaknya kemungkinan si Budi membeli coklat ditambah dengan banyaknya kemungkinan si Budi membeli permen ditambah lagi dengan banyaknya kemungkinan Budi membeli wafer, sehingga kita peroleh 10 ditambah 20 ditambah 17. Jadi banyaknya cara Budi membeli 9 tersebut ada 47 cara yang berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas. Nah, ada berapa cara katanya tadi? 47. Iya, ada 47 karena Budi ingin membeli satu buah camilan dari varian cemilan yang ada tadi, yaitu ada berapa dia coklatnya? 10 coklat ditambah 20 permen ditambah ya, sama dengan berapa dia?
Nah, itu adalah salah satu kasus tentang materi kaidah pencacahan, yaitu dengan menggunakan apa? Kaidah penjumlahan. Ya, kita lanjutkan dulu. Studi pemulihannya ditambah lagi dengan aturan perkalian. Berbeda dengan sebelumnya, aturan penjumlahan. Nah, dicermati baik-baik dulu. Aturan perkalian ini terdiri atas peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan, di mana pada peristiwa pertama dapat dilakukan dengan yang satu cara yang berbeda. Peristiwa kedua dapat dilakukan dengan yang dua cara yang berbeda. Matiin ya, kalau ada telepon matiin bentar ya. Maka kejadian tersebut dapat dilakukan dengan yang satu dikali yang dua, dan yang tiga dan seterusnya cara yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kasus berikut. Nah, di sini Tommy ingin menempuh perjalanan dari kota A ke kota C. Namun sebelum ke kota C, Tommy singgah terlebih dahulu ke kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 4 buah jalur yang berbeda. Dan dari kota B ke kota C terdapat 5 buah jalur yang berbeda. Maka berapa banyak cara Tommy menempuh perjalanan dari kota A ke kota C? Nah, pada kasus ini dapat kita lihat bahwa untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota C, Tommy harus menempuh perjalanan terlebih dahulu dari kota A ke kota B, kemudian dilanjutkan dengan dari kota B ke kota C. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kejadian-kejadian tersebut ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Sehingga diterapkanlah aturan perkalian. Jadi, banyaknya cara Tommy dalam melakukan perjalanan adalah tinggal mengalihkan banyaknya jalur dari kota A ke kota B, yaitu ada 4 cara, dikalikan dengan banyaknya jalur dari kota B ke kota C, yaitu ada 5 cara, sehingga diperoleh 4 dikali 5 sama dengan 20 cara yang berbeda. Nah, dalam menempuh perjalanan dari kota A ke kota C. Nah, sekarang katanya di sana siapa yang diceritakan pada gambar tersebut? Tono. Tono ingin pergi ke kota C. Namun sebelum dia pergi ke kota C, dia harus melewati kota B terlebih dahulu. Bisakah dia langsung begitu saja dia ke kota C? Nah ya, jadi kegiatan tersebut adalah saling berhubungan ya. Tidak bisa langsung kayak tadi permen bisa satu-satu dia tidak ada hubungannya. Nah, jika seperti itu kasusnya, itu merupakan suatu kejadian yang saling berhubungan. Jadi kita bisa menggunakan kaidah perkalian di sana. Di mana dari kota A, Tono harus melalui dulu tiba di kota B. Setelah sampai di kota B, barulah dia bisa ke kota C. Ya, dari kota A ke kota B berapa dia? 4 bisa menggunakan 4 cara. Kemudian dari kota B ke kota C 5. Sehingga cara yang bisa digunakan oleh Tono dari kota A ke kota C adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, ya bisa dipahami dulu dari pembelajaran yang sudah disampaikan? Bisa. Jadi untuk menggunakan kaidah penjumlahan yaitu kegiatan yang saling lepas atau tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan kaidah perkalian? Jika kaidah perkalian, maka dia masih memiliki hubungan yaitu saling berkaitan sehingga yang digunakan adalah kaidah perkalian ya. Dari materi yang disampaikan di depan kira-kira ada yang bertanya terlebih dahulu? Bisa dipahami? Bisa ya. Jika sudah bisa dipahami, sekarang Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silahkan dicari dulu kelompoknya masing-masing. Nah, setelah terbentuk kelompok, nantinya kalian silakan diskusikan bersama kelompoknya, diskusikan permasalahan yang ada pada LKPD ya. Sebentar.
Ya, silahkan setelah dibentuk kelompok, kalian diskusikan. Nah, silakan dilihat dulu di sana. Dalam LKPD tersebut, silakan kalian cantumkan nama kelompok kalian. Siapa yang ada di sana, silakan cantumkan. Kemudian ada petunjuk pengerjaan. Dibaca terlebih dahulu petunjuknya sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian pada lembar berikutnya adalah masalah-masalah yang harus kalian bahas di setiap kelompok. Jadi di sini keaktifan kelompok sangat diperlukan karena nanti akan menjadi suatu penilaian juga untuk ibu. Jadi silakan tuangkan segala ide, tuangkan pemikiran yang ada pada diri kalian pada LKPD yang sudah disediakan pada kelompoknya. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung ya. Silakan angkat tangan dan bertanya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kira-kira ada masalah yang dihadapi? Oke, silakan dikerjakan dulu. Di sini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya, Kusuma, Dinda, Nanda, Rimbawe. Oke. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini kelompok berapa? 5. Silanang Agung, Ardi. Oke. Ada masalah yang kalian hadapi? Belum ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ada masalah? Enggak, sejauh ini belum. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompoknya Merta ya. Ada permasalahan? Ada hubungannya enggak? Enggak ada kan? Ya, jika tidak ada hubungannya, maka itu merupakan cara penyelesaian dengan kaidah penjumlahan. Oke. Ada masalah? Terdapat 12 berarti 12 ketua, 12 sekretaris, 12 bendahara gitu. Nah, terdapat 12 calon dia. Nah, 12 calon kemudian yang dibagi menjadi ketua, sekretaris, bendahara. iya, berapa banyak cara untuk memilih sunan pengurusnya? Ketua ini berarti berapa orang? Itu Oke, kemudian untuk sekretaris ini berapa orang dia? 1 juga. 1 kan? Ini Bendahara juga 1. berarti ada berapa orang? Cara penyelesaiannya dengan kaidah penjumlahan apa perkalian? Ada hubungannya enggak semuanya ini? Ada. Jika ada, berarti? Perkalian. Oke, berarti berapa dia? 12 dikali 1 dikali 12. Ini berapa jumlah? Oke, silakan dikerjakan. Untuk soal yang ini gimana? Bisa. Kamu dapat nomor 2 ntar? Enggak. Ya, mengerjakan nomor 2. Dapatnya nomor 3. Ini ketua kan? 1. Satu kan? 3.
Berkaitan nggak itu? Jika berkaitan menggunakan kaidah Perkalian. oke. Ya, sudah. Dapat nomor berapa? Nomor 1. Ntar dapat nomor 1. Ya, betul. Oke, silakan dilanjutkan lagi nomor 2 ini. Berarti ini tuh. Ini 2. Ini orang yang ketiga. Berarti ada kaitannya nggak ini? Antara yang tersedia dengan ini ada kaitannya nggak? Ada kan? Jika ada kaitannya, berarti kalian bisa menggunakan kaidah perkalian. Oke, silahkan. Dapat nomor berapa? Nomor 2. Lagi bentar? Iya. Oke. 1, 2, nomor 3, nomor 4. Bisa dikerjakan dulu yang nomor ini. Oh iya. Ayo. Ini giliran yang nomor. Bisa kerjakan dulu yang nomor ini. Ada kaitannya nggak dia? Kalau ada kaitannya berarti menggunakan kaidah perkalian. Jika tidak ada hubungannya berarti Penjumlahan. ya, betul. Ya. Waktunya masih 5 menit, silakan dulu. Sudah selesai belum? Ya, yang sudah tetap dikerjakan dulu, diperiksa kembali hasilnya apakah sudah benar. Kemudian yang belum silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya masih ada, silakan dikerjakan dulu. Yang nomor 3 sudah? Sudah. Oke. Soalnya ini soalnya Dibacakan boleh nanti, ditulis jawabannya. Oke. Menggunakan aturan apa itu? Penjumlahan. Ya. Nomor 4 sudah. Ini dah, Bu. Mm-mm. Tahun ada 15C dan 8 unit merek B dan 8 unit Ada kaitannya nggak itu? pertambahan. Enggak. Nggak ada. Berarti jika tidak ada kaitannya, maka kalian menggunakan penjumlahan, bukan pentambahan, penjumlahan ya. Ya, nanti siapkan salah satu kelompoknya yang maju ke depan ya. Nomor 5. Gimana? Ada masalah? Yang nomor 5 sudah?
Soal nomor 5. Belum. Yang nomor 4 Bukan udah. apa? Bikin nomor 3. 4. Iya, nomor 4. Tiga yang lain masih. Nah, Nanti berkaitan. Cok. ada kaitannya enggak? Ya ini. Ada kaitannya enggak? Belum. Sama dengan 71 cara. Dapat nomor ini kan? Oh, berkaitan. Enggak. Enggak berkaitan. Ini. Dapat ini kan? Iya. Sudah dikerjakan? Udah ini kan. Beda coy. Aduh. Ini. Kerjakan ini. Kerjakan ini. Kompetensi. Berarti ini berkaitan ya. Iya. Oh, kalian berarti. Ya, silakan kerjakan dulu itu. Nanti siapkan salah satu kelompoknya untuk maju ke depan ya, menjelaskan. Sudah siap? Bagaimana? Sudah selesai? Ya, untuk pertanyaan yang nomor 1, kira-kira kelompok berapa yang mau menjawab? Pertanyaan nomor 1, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan diwakili oleh siapa? Oke, silakan Bintang. Sebelah sini ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Nova Gita Pertama. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan menjawab permasalahan. Ya, bisa dijelaskan dulu Bintang. Silakan dengarkan penjelasan dari Bintang tentang masalah yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang pertama. Jadi di soal Andi mempunyai 12 kelereng berwarna kuning, 18 kelereng berwarna hijau, 15 kelereng berwarna biru, 9 kelereng berwarna merah, dan 8 kelereng berwarna hitam. Jadi di sana Andi akan memilih satu buah kelereng. Jadi yang ditanyakan berapa banyak cara Andi memilih kelereng tersebut. Jadi di sini itu tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi di sini kita menggunakan kaidah penjumlahan, di mana kita tinggal menjumlahkan dari banyak-banyak kelereng tersebut, yaitu 12 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 8. Ya, hasilnya yaitu 62, di mana banyak cara Andi dalam memilih kelereng itu adalah 62 cara.
Ya, berikan aplaus dulu untuk Bintang. Silakan duduk Bintang, ya. Ini adalah masalah 1 yang sudah diselesaikan oleh kelompok 1 diwakili oleh Bintang, ya. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin tentang masalah yang nomor 1? Sama ya. Nah, ada masalah berarti? Ya. Sekarang kita menginjak ke masalah kedua. Kira-kira ada yang mau? Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 diwakili oleh Widiantari. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Kada Widiantari, saya perwakilan dari kelompok 2. Ya, Akan silakan. menjawab masalah 2. Widiantari ya. Ya, yang lain silakan diperhatikan dulu punya temannya. Apa sih lagi dikit? Biar dapat semua lah di sini aja. Baik, saya akan menjelaskan masalah kedua. Karena masalah kedua saling berhubungan atau saling berkaitan, jadi cara yang digunakan adalah kaidah perkalian. Terdapat 12 calon pengurus dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Sebanyak 3 pengurus yang akan dipilih. Jadi 12 calon pengurus dikali dengan 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jawabannya adalah 36. Jadi banyaknya cara untuk memilih 9 pengurus adalah 36 cara. Ya, itu penyampaian dari kelompok 2 yang diwakili oleh Widiantari. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu. Oke. Bagaimana untuk masalah yang kedua? Ada yang memiliki pemikiran berbeda mungkin? Sama? Ya, setuju berarti ya dengan masalah yang kedua? Silakan yang ketiga sekarang. Ya, siapa kira-kira kelompok 3? Ayo yang mau mewakili? Mungkin Aprilia, boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jomade Aprilia Lestari Dewi. Saya akan menyelesaikan masalah ketiga, yaitu yang pertama saya bacakan. Pelan-pelan. Iya. Bacakan soalnya dulu. Di sebuah toko ikan hias terdapat 24 ekor ikan koi, 35 ekor ikan gupi, dan 12 ekor ikan komek. Dani ingin membeli salah satu ikan dari toko tersebut. Berapa banyak cara Dani memilih ikan tersebut? Jadi saya akan menuliskan di sini. Pakang betul. Ya, jika nanti ada yang memiliki pendapat atau hasil yang berbeda, bisa disampaikan nanti ke depan. Nanti sekalian setelah kalian presentasi, Ibu akan evaluasi hasil dari masing-masing kelompok yang sudah presentasi ke depan.
Jadi diketahui 24 ekor ikan koi dan 35 ekor ikan gupi, 12 ekor ikan komet. Yang ditanya berapa banyak cara Dani dalam memilih ikan tersebut. Jadi di sini kami menggunakan aturan penjumlahan karena tidak ada hubungan yang saling berkaitan. Jadi 24 ditambah 35 ditambah 12 sama dengan 71. Jadi terdapat 71 cara Dani dalam memilih ikan tersebut. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Kelompok 3 sudah diwakili oleh Aprilia. Sekarang permasalahan yang nomor 4. Ya, siapa kira-kira yang mau tampil ke depan? Oke, kelompok 4 ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Buat masalahmu yang mana? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Kawardiarte. Di sini saya mewakili kelompok 4. Ya. Sebelum saya menulis di papan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah toko elektronik menyediakan televisi merek A sebanyak 7 unit, televisi merek B sebanyak 20 unit, televisi merek C 15 unit, dan televisi merek D sebanyak 8 unit. Pak Heru ingin membeli televisi di toko tersebut. Berapa banyak cara Pak Heru memilih televisi tersebut? Baik, saya akan menuliskan di papan. Baik, saya akan menjelaskan di sini karena tidak ada hubungannya, jadi kita bisa menggunakan cara kaidah penjumlahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Heru. Karena kaidah penjumlahan kita bisa menjumlahkan 7 tambah 20 tambah 15 tambah 8, jadi totalnya 50 cara. Jadi Pak Heru memiliki 50 cara untuk memilih televisi di toko tersebut. Ya, itu pendapat dari kelompok 4 yang diwakili oleh Eka Wardiarta. Berikan aplaus dulu untuk Eka. Ya, silakan. Ya. Soal terakhir, masalah yang nomor 5. Ya, kelompok yang belum dapat maju, kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 maju ke depan. Ya, diwakili oleh Sepi. Di sana. Oke. Perkenalkan dulu Sepi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nilo Kade Sepiawati dan saya akan langsung ke contoh satu. Sebuah warung makan menyediakan menu makanan yang terdiri dari sayur, lauk, dan minuman. Seorang pelanggan akan membeli menu makanan masing-masing 1 macam. Jika terdapat 5 macam sayur, 7 macam lauk, dan 3 macam minuman, berapa banyak menu makanan yang dapat dipilih oleh pelanggan?
Baik, di sini diketahui ada 5 macam sayur, 7 macam lauk, dan 3 macam minuman. Yang ditanyakan berapa banyak menu yang dapat dipilih oleh pelanggan tersebut. Di sini saling berkaitan antara sayur, lauk, dan minuman tersebut. Dan di sini menggunakan kaidah perkalian, yaitu 5 dikali 7 dan dikali 3. Maka mendapatkan hasil 105 macam menu makanan yang dapat dipilih oleh pelanggan tersebut. Nah, itu adalah jawaban yang diberikan dari kelompok 5 yang diwakili oleh Sepi. Berikan aplaus dulu untuk Sepi. Nah. Ya. Kira-kira dari yang sudah disampaikan oleh Sepi, masalah nomor 5, adakah yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama? Ya, tidak ada jawaban yang berbeda berarti? Nah, mari kita evaluasi dari jawaban kelompok 1, 2, sampai kelompok 5. Kita periksa bersama-sama sekarang. Silakan ada ke depan dulu. Nah, masalah pertama, disajikan kelereng. Kelereng kuning, hijau, biru, merah per masing-masingnya adalah 12, 18, 15, 9, dan 8. Kemudian, Andi hanya dapat memilih 1 buah katanya. 1 buah kelereng. Banyak pilihan yang dimiliki. Kira-kira untuk permasalahan pertama ini ada hubungannya enggak? Tidak. Jika tidak ada hubungannya, maka ya cara yang paling tepat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah nomor 1 adalah kaidah penjumlahan. Sehingga kelereng kuning sebanyak 12 kita tambah dengan kelereng hijau sebanyak 18, ditambah dengan kelereng biru sebanyak 15, ditambah kelereng merah sebanyak 9, dan kelereng hitam sebanyak 8, sehingga dijumlahkan menjadi iya. Berarti siapa yang memiliki jawaban benar nomor 1? Oke. Sekarang kita bahas, ada masalah nggak nomor 1 itu? Bisa dipahami? Bisa. Kita bahas permasalahan yang nomor 2. Nah, terdapat 12 calon pengurus yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara untuk memilih susunan pengurus? Sekarang, pengurus yang akan dipilih adalah ketua, sekretaris, dan sebanyak berapa orang ini? Iya, sebanyak 3 orang yang nantinya akan menduduki sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan orang yang ada atau calonnya ada berapa dia? 12. Berkaitan nggak ini? Berkaitan. Iya, kenapa dibilang berkaitan? Karena dalam setiap masalah atau dalam 12 calon ini, mereka juga harus menjadi ketua, sekretaris, atau bendahara. Jadi, ini adalah suatu kasus yang berkaitan sehingga menggunakan kaidah perkalian, yaitu berapa calon dia? 12 calon dengan 3, sehingga 12 kali 3 sama dengan 36. Ya, ada yang memiliki pendapat berbeda? Tidak. Sudah bisa dipahami masalah nomor 2? Sudah. Kita lanjut. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kita lanjut. Masalah ketiga. Masalah ketiga di sini ada 24 ekor ikan koi katanya. 35 ekor ikan gupi, 12 ekor ikan komet. Berapa banyak cara Dani dalam memilih ikan tersebut? Kira-kira berkaitan nggak ini? Iya, dia bisa bebas memilih salah satu ikan dari 24 ekor ikan koi, dari 35 ekor ikan gupi, dan dari 12 ekor ikan komet. Sehingga kita jumlahkan itu, yaitu 24 ditambah 35 tambah 12 menjadi 71 cara. Ada masalah nomor 3? Iya. Oke, kita bisa lanjutkan? Bisa. Lanjut ke masalah nomor 4 sekarang. Di sana ada televisi. Televisi A katanya ada 7. Kemudian yang merek B ada 20. Merek C 15. Merek D 8. Nah,
bagaimana cara memilih dari satu buah televisi dari Bapak siapa katanya? Pak Heru, ya. Berkaitan nggak kira-kira ini? Tidak. Jika tidak berkaitan, maka kita bisa menggunakan cara? Iya, menggunakan kaidah penjumlahan, di mana televisi A sebanyak 7 ditambah televisi B sebanyak 20, televisi C sebanyak 15, televisi D ya, sehingga totalnya adalah sebanyak 50 cara. Ada yang memiliki pendapat berbeda? Tidak. Oke. Masalah nomor 5 sekarang. Disajikan ada 5 macam sayur, kemudian 7 macam lauk dan 3 macam minuman. Sekarang gimana masalahnya? Gimana masalahnya? Di sebuah warung makan menyediakan menu makanan yang terdiri dari sayur, lauk, dan minuman. Seorang pelanggan akan membeli menu makanan masing-masing 1 macam. Jika terdapat 5 macam sayur, 7 macam lauk, dan 3 macam minuman, berapakah banyak menu makanan yang dapat dipilih oleh pelanggan tersebut? Ya, masing-masing memilih 1. Berarti berkaitan apa enggak dia? Tidak. Berkaitan apa enggak? Tidak. Tidak berkaitan, sehingga menjadi Kaidah penjumlahan. kaidah penjumlahan, sehingga 5 ditambah 7 tambah sama dengan berapa? 15 cara. Ya, ada yang memiliki pendapat berbeda lagi? Tidak ya. Dari soal 1 sampai soal nomor 5 ada permasalahan? Bisa dipahami kira-kira? Oke, jika bisa sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Ya, kumpulkan dulu LKPD-nya anak-anak. Ya, jika kalian sudah memahami apa yang telah disampaikan tadi sudah bisa dipahami, kemudian sudah bisa dicerna dengan baik, maka sekarang ibu ingin mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian yang sudah ibu jelaskan tadi. Sekarang kita lakukan tes formatif terlebih dahulu. Ibu berikan waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakan tes formatifnya. Silakan dikerjakan dengan baik karena hal ini akan menjadi suatu penilaian juga nanti. Isikan nama identitas kalian ya pada lembar jawabannya. Sudah? Oke. Sudah. Ya, silakan diisi dulu identitasnya, isikan nama, nomor absen. Nanti jika ada soal yang belum jelas atau perlu ditanyakan, silakan angkat tangannya kemudian bertanya ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, selamat mengerjakan. Oke.
kerjakan dulu. Lengkap ya, isi apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, cara penyelesaiannya. Waktunya 10 menit. Ada masalah? Tidak. Ya. Ada masalah? Tidak. Ada masalah? Tidak. Nah, bisa dikerjakan ya. Silakan kerjakan dulu dengan baik. Isi diketahuinya apa dulu biar jelas dia soalnya. Kemudian ditanyakannya apa, baru penyelesaiannya. Ada masalah? Tidak ya. Ya. Saya ingin tanya soal nomor 2. Kan tidak ada penjumlahnya, jadi gimana cara penyelesaian? Nah, kalau dia ini kan 8 buah pintu. Kalau ada yang masuk, kira-kira berkurang 1 nggak dia? Iya. Ada hubungannya apa tidak? Ada. Jika ada hubungannya, oke. Ya. Ada yang bertanya lagi? Atau kurang paham? Atau kurang jelas? Bisa ditanyakan. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Ya. Nah, kan 8 buah pintu. Kalau ada yang masuk berarti ada yang keluar. Sisanya berapa berarti? Dikurangi 1? Ya, ada hubungannya nggak orang yang masuk dengan yang keluar? Iya, berarti cara? Ya, bisa dipahami. Ya. Ini kan 8 buah pintu. Ada yang masuk dan keluar. Kalau 8 kurangi 1 berarti? Ada hubungan nggak dia? Ya, berarti menggunakan kaidah? Oke, kerjakan. Untuk soal nomor 2 ini, maksudnya gimana? Kan 8 dia pintu. Kalau ada yang masuk pasti ada yang keluar. Berarti 8 kurangi Kedua. 1 kan? Enggak mungkin semua kan, berarti kan 7. Kalau masuk sama keluar ada hubungan nggak dia? Ada. Menggunakan kaidah apa itu? Kurang 1 aja. Ya. Terkait dengan soal nomor 2, Bu. Bagaimana itu maksudnya? Ini kan 8 buah pintu dia. Iya, Kemudian ada yang masuk, ada yang keluar. berarti kalau ada yang masuk pasti berkurang 1 kan orangnya. Iya. Sisanya berapa? 7. Iya. Ada hubungan nggak dia? Kalau ada yang keluar ada masuk, berhubungan apa enggak? Berhubungan. Berarti menggunakan kaidah? Perkalian. Iya. Ya, waktunya masih lagi 3 menit. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kan dia 8. 8 kurang 1 berapa?
7. Berhubungan nggak ini? Kalau ada yang masuk ada keluar berhubungan dia? Iya, pakai kaidah Makanya nggak benar dah. iya. Dia gimana? Nah. Ya, waktu masih ada, silakan dikerjakan dengan baik. Dikerjakan sendiri ya. Biar bisa mengukur seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Sudah selesai? Ya, waktu sudah habis. Selesai tidak selesai, silakan dikumpulkan. Ya, yuk kumpulkan dulu. Isi nama. Ayo isi nama, jangan lupa identitas dulu. Ayo, selesai tidak selesai, dikumpulkan dulu. Ya, bawa ke depan, bawa ke depan. Ayo, bawa ke depan. Bagaimana kira-kira untuk soal tadi? Bisa dikerjakan? Yang pertama kita gunakan apa? Kaidah penjumlahan. Permasalahan kedua kita gunakan? Oke, kayaknya sudah mulai berkerut-kerut ini keningnya. Susah soalnya ya? Ya, biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Nah, jika bumi itu bulat, maka 0 sama dengan 68 sama dengan 23 sama dengan 0 ya. Kemudian 38 69 2. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, aplaus untuk kita semua. Nah, dari pembelajaran tadi kita sudah melakukan tes formatif. Kemudian kira-kira apa kesimpulan yang kalian peroleh dari hasil pembelajaran yang tadi? Ada yang mau membantu? Ya, Merta coba berdiri ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan. Boleh ke depan, boleh. Silakan. Nah, Merta akan menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nada Sri Martodiantari. Di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, di mana kita mempelajari tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik adalah kaidah penjumlahan adalah banyaknya kemungkinan yang terdapat pada suatu peristiwa yang dipilih atau dikombinasikan yang peristiwa tersebut tidak berhubungan atau tidak ada kaitannya. Sedangkan untuk kaidah perkalian adalah di mana suatu peristiwa, banyaknya kemungkinan di suatu peristiwa memiliki hubungan atau berkaitan satu sama lain. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Marta. Ya, itu tadi kesimpulan, yaitu tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Sekarang setelah kesimpulan, mari kita refleksi dulu dari pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kalian refleksikan untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang mau ke depan?
Oke, Kusuma, silakan. Ya, boleh di sini berdiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan Nama? perkenalkan, nama saya Nikomo Kusumalisya. Jadi di sini saya akan membacakan refleksi yang telah saya dapatkan. Yaitu yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, kita dapat bekerja sama dan menyelesaikan tugas bersama-sama. Yang kedua, apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi dari kegiatan hari ini kita mempelajari tentang kaidah perkalian dan penjumlahan. Yang ketiga yaitu apakah kesulitan yang kamu hadapi dalam proses pembelajaran. Untuk kali ini kelompok kami tidak ada kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, apakah perbaikan yang harus dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Di sini menurut saya lebih banyak diadakan game atau quiz. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin kita akan adakan game atau quiz ya. Ya, aplaus dulu untuk Kusuma. Kita sudah melakukan kesimpulan, kemudian kita juga sudah melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Nah, kembali lagi di akhir pertemuan ini, Ibu akan memberikan kalian angket motivasi, di mana tujuan angket tersebut untuk mengukur motivasi dari diri kalian sebelum melakukan pembelajaran matematika dan sesudah mempelajari matematika di pelajaran kali ini ya. Silakan diisi anketnya dulu. Ya, waktunya cukup 5 menit. Kira-kira berubah apa enggak ya penilaiannya dari sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran? Ya, silakan diisikan dulu anketnya. Dibaca baik-baik apa isi pertanyaannya agar kalian tidak salah dalam menjawabnya nanti. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan ke depan dulu.
Oke. Nah. Ya, sudah. Sekarang kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, sudah ada kata apa di sana? Terima kasih. Ya, berarti dengan adanya kata terima kasih, ini mungkin kata-kata yang sudah kalian tunggu ya. Ya, yang menandakan acara pembelajaran hari ini akan segera selesai ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang banyak hal, yaitu tentang kaidah penjumlahan, kemudian kaidah perkalian. Nah, untuk materi berikutnya, materi yang akan kita bahas minggu depan yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Silakan nanti dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca bukunya pada buku paket, pada buku LKS yang sudah kalian miliki. Nanti boleh lihat-lihat video pembelajaran yang Ibu share nanti ya. Nah, berarti dengan berakhirnya pembelajaran ini, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan berdiri dulu semuanya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini karena sudah berjalan dengan sangat lancar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat? Masih. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Oke, aplaus sudah kita semua dulu ya. Ya, hari ini pembelajaran Ibu akhiri sampai sekian dulu. Silakan, Kak kelas. Pada asal para Santi kau itu. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa semuanya. Ya.